Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anissa Jayani, NPM 2408260050. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi blok basic endokrin dan metabolisme. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang regulasi glukosa darah dan metabolisme insulin. Jadi, glukosa merupakan salah satu sumber energi utama tubuh, terutama bagi otak. Karena itu, kadar glukosa dalam darah harus dijaga agar tetap stabil. Regulasi ini terutama melibatkan dua hormon, yaitu insulin dan juga glukagon, yang diproduksi oleh pankreas. Regulasi glukosa darah dapat kita pahami dalam dua kondisi, yaitu setelah makan dan saat berpuasa. Setelah makan, kadar glukosa darah meningkat sehingga pankreas mengeluarkan insulin. Insulin membantu menurunkan kadar glukosa dengan meningkatkan pengambilan dan penyimpanan glukosa. Sebaliknya, saat puasa, kadar glukosa menurun, sekresi insulin berkurang dan glukagon meningkat. Glukagon membantu meningkatkan kadar glukosa darah agar tetap tersedia untuk jaringan yang membutuhkan. Insulin dan glukagon diproduksi oleh puluh Langerhans di pankreas. Di dalamnya terdapat sel beta yang menghasilkan insulin dan sel alfa yang menghasilkan glukagon. Insulin berfungsi menurunkan glukosa darah, sedangkan glukagon berfungsi meningkatkan glukosa darah. Insulin terutama dilepaskan ketika kadar glukosa darah meningkat. Misalnya setelah makan. Ketika glukosa masuk ke sel beta pankreas, glukosa dimetabolisme dan menghasilkan ATP. Peningkatan ATP menyebabkan kanal kalium tertutup. Membran mengalami depolarisasi, kemudian kanal kalsium terbuka. Kalsium masuk ke dalam sel, merangsang pelepasan insulin ke dalam darah. Setelah berada dalam darah, insulin bekerja pada berbagai jaringan, salah satunya otot. Insulin meningkatkan pemasangan transporter GLUT4 pada membran sel otot. GLUT4 membantu glukosa masuk ke dalam sel. Glukosa kemudian digunakan sebagai energi atau disimpan dalam bentuk glikogen. Jadi, insulin membantu glukosa masuk ke otot sehingga kadar glukosa darah menurun. Di hati, insulin merangsang glikogenesis, yaitu pembentukan glikogen untuk menyimpan kelebihan glukosa. Insulin yang menghambat glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen, dan menghambat gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa baru. Jadi, insulin menyebabkan hati lebih banyak menyimpan glukosa dan mengurangi produksi glukosa. Pada jaringan lemak, insulin meningkatkan lipogenesis, yaitu pembentukan dan penyimpanan lemak. Sebaliknya, insulin menghambat lipolisis, yaitu pemecahan lemak. Jadi, insulin merupakan hormon yang mendorong tubuh untuk menggunakan dan menyimpan energi, sehingga disebut sebagai hormon anabolik. Setelah makan, kadar glukosa meningkat, sehingga insulin meningkat. Insulin kemudian meningkatkan pengambilan glukosa oleh otot dan jaringan lemak, meningkatkan pembentukan glikogen dan lemak, serta menghambat produksi glukosa oleh hati. Hasil akhirnya adalah kadar glukosa darah kembali menuju normal. Sebaliknya, saat berpuasa, kadar glukosa menurun sehingga insulin menurun dan glukagon meningkat. Glukagon merangsang glikogenolisis dan gluconeogenesis di hati untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Jika puasa berlangsung lama, tubuh juga meningkatkan pemecahan lemak dan menghasilkan bahan keton sebagai sumber energi alternatif. Jadi, setelah makan insulin lebih dominan, sedangkan saat berpuasa glukagon lebih dominan. Insulin awalnya dibentuk sebagai preproinsulin, kemudian menjadi proinsulin, dan akhirnya diproses menjadi insulin dan C-peptide. Setelah menjalankan fungsinya, insulin terutama mengalami regenerasi di hati dan juga ginjal. C-peptide dapat digunakan sebagai penanda untuk mengetahui produksi insulin yang berasal dari pankreas. Jika insulin tidak cukup atau tubuh tidak merespon insulin dengan baik, glukosa sulit masuk ke dalam sel sehingga kadar glukosa darah meningkat atau terjadi hiperglikemia. Pada diabetes meletus tipe 1, terjadi kerusakan sel beta sehingga produksi insulin sangat berkurang atau tidak ada. Sedangkan pada diabetes mellitus tipe 2 terjadi resistensi insulin, yaitu kondisi ketika sel tubuh kurang responsif terhadap insulin. Jadi, kesimpulannya, regulasi glukosa darah terutama dikendalikan oleh keseimbangan insulin dan juga glukagon. Insulin bekerja terutama setelah makan untuk menurunkan glukosa darah dan meningkatkan pengambilan dan penyimpanan glukosa. Sedangkan glukagon bekerja terutama saat puasa untuk meningkatkan glukosa darah melalui glikogenolisis dan gluconeogenesis.
Dengan adanya keseimbangan kedua hormon tersebut, kadar glukosa darah dapat dipertahankan dalam keadaan normal dan homeostasis. Mungkin segini saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.